Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, kita bersama-sama berkumpul dalam sebuah acara webinar yang insya Allah membawa manfaat selama 1,5 jam ke depan. Karena pada hari ini kita mendatangkan para ahli, para pakar, yang nantinya akan berbagi ilmu kepada kita. Dan hari ini, teman-teman sekalian, acara ini terselenggara diprakarsai oleh guru YouTuber. Bagi teman-teman yang belum tahu apakah guru YouTuber itu, guru YouTuber adalah sebuah channel YouTube khusus video pembelajaran sekolah sesuai kurikulum yang dibuat oleh guru yang ahli di bidangnya. Dan guru YouTuber adalah sebuah channel bersama yang dimiliki guru-guru kontributor, pembuat channel bersama guru-guru. Dan kontributor-kontributornya adalah tentu saja para guru-guru, dan video-video yang diupload di channel guru YouTuber biasanya berisi pembahasan soal-soal ujian PTS, UN, ujian masuk perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, pada hari ini teman-teman sekalian, sudah ada para narasumber yang akan berbagi kepada kita semua. Saya akan sapa satu persatu. Di sini ada Bapak Wikan Sakarinto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore Semuanya. Pak, atau saya panggilnya Mas kali ya, Mas Wikan ya. Bapak saja, saya sudah STW Mbak. Oh, apa tuh STW itu Pak? Setengah tua. Oh, setengah tua, tapi awet muda ya Pak. Baik, jadi Bapak Wikan ini adalah seorang dirjen vokasi, dan ternyata tidak hanya seorang dirjen vokasi dan juga pengajar, tapi juga beliau seorang YouTuber yang berbagi manfaat sangat luas lewat konten-konten YouTube-nya. Nanti Bapak Wikan akan berbagi kepada kita semua tentang bagaimana caranya agar bisa menjadi YouTuber yang baik yang menyebarkan manfaat yang luas. Berikutnya saya akan menyapa Bapak Dirgantara Wicaksono, atau biasa kita panggil Mas Bom Bom. Ini Mas Bom Bom mau dipanggil Pak atau Mas ini Mas? Seperti biasa Mbak Oki. Mas Bom, ya Mas Bom Bom. Beliau adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Bom Bom adalah seorang guru CEO guru YouTuber ya Mas. Dan beliau juga adalah dosen di beberapa kampus, salah satunya di Universitas Negeri Jakarta UMJ juga ya. Dan beliau nanti akan membahas mengenai peluang dan tantangan menjadi guru YouTuber, seperti tema kita pada hari ini. Kemudian pembicara yang ketiga, saya sapa dulu ada Ujung Opa. Assalamualaikum. Selamat sore. Apakah sudah hadir? Oke, saya kenalkan. Ujung Opa belum hadir, Bu. Oke, masih di jalan. Baik, ya, saya perkenalkan saja. Jadi biasanya untuk generasi millennials sudah sangat familiar dengan Ujung Opa ya, karena subscribernya juga banyak sekali di YouTube, ada sekitar 1,7 juta. Beliau adalah seorang YouTuber dari Korea, dan kita juga bisa mengatakan beliau ahli dalam algoritma YouTube, dan akan memberikan tips dan trik optimasi channel YouTube dan bagaimana cara mendapatkan banyak subscriber dan sebagainya. Kemudian pembicara kita yang keempat ada Bapak Agus. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat, semangat terus ya. Nah ini kalau Bapak Agus ini mungkin nggak terlalu familiar. Yang familiar biasanya Paman Apik nih biasanya nih. Iya, Paman Apik. Aslinya Paman Apik saya. Oh gitu, nama aslinya siapa Pak? Paman Apik atau Pak Agus ini? Iya, yang asli kan di dunia maya. Jadi yang asli adalah Paman Apik. Iya, saya mengikuti juga kontennya Paman Apik nih ya, Masya Allah konsisten sekali. Sudah ada sekitar 400.000 subscriber. Biasanya konten-kontennya berisi pembelajaran matematika ya Pak ya? Ya, dan matematika juga, yang paling banyak. Tes CPNS kalau saya nggak salah tuh, ya Pak. Betul. Ya. Nanti kita akan berbagi, Paman Apik akan berbagi kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita. Dan selanjutnya ada Bapak Saiful Fadilah. Assalamualaikum Bapak Saiful. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam, Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Dan semuanya. Di mana sekarang domisili Pak? Di Jakarta atau di mana nih Pak? Di Cilegon, Mbak Oki. Oh, Cilegon. Jadi yang
belum tahu Bapak Saiful Fadilah ini, beliau adalah seorang guru SMK yang mewakili guru YouTuber dan yang paling cepat memonetisasi channelnya dalam waktu kurang dari 5 bulan, Masya Allah. Pak Manapil, makasih. Kita akan beranjak dulu ke pembicara terakhir sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada Pak Saiful Fadilah di sini. Pak, masih ada di situ, Pak? Siap, oke. Ya, Bapak, boleh nggak Bapak bercerita kepada kita semua di sini perjuangan Bapak sebagai seorang guru YouTuber yang katanya nih dalam waktu singkat, dalam waktu 4 bulan saja sudah dimonetize loh. Silakan Pak. Terima kasih, Mbak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sih nggak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Hanya mungkin ada yang, ya saya sih kalau orang berbicara katanya cepat juga saya kaget gitu ya. Apakah memang selama ini kalau di monet itu lama gitu? Dan setelah saya cari informasi ternyata lama gitu kan untuk di monet. Gitu. Oleh karena itu ketika saya dibilang itu cepat, ya syukur alhamdulillah lah gitu. Nah awalnya begini, saya ini seorang pendidik, seorang guru kebetulan di SMK, dan usia saya juga sudah lanjut, artinya sangat banyak saingan kalau mau berbicara di dunia maya tentang IT misalkan kayak gitu. Nah, pengalaman saya begini, mulai berpikir untuk mengelola YouTube itu memang tidak diniati untuk mengelola YouTube, apalagi untuk berpikir penghasilan, tidak. Nah, ketika itu saya mengikuti pelatihan di Bogor dari guru YouTuber, pelatihan di Bogor. Di luar dugaan ternyata banyak peserta-peserta yang hadir di situ tuh dari mulai usia masih muda, dan bahkan saya sangat tertarik pada satu peserta, masih ingat sampai sekarang, namanya Pak Karim Jabar, usianya 72 tahun. Beliau sangat antusias, sangat semangat sekali dengan keterbatasan maaf unsur fisik karena usia sudah sepuh gitu kan. Nah, oleh karena itu saya berpikir kenapa beliau saja yang maaf itu seusia demikian semangat sekali untuk belajar YouTube. Nah, yang kedua, saya sempat berbicara dengan pemateri saat itu. Saya masih ingat juga namanya karena beliau memamerkan hasil dari YouTube-nya ke saya. Namanya Pak Thomas. Saya bilang, apakah saya mungkin jadi YouTube seperti Bapak? Semua mungkin dan semua bisa. Ya. Kemudian saya bilang gini, seberapa mudah Bapak menggeluti YouTube sampai sedemikian ini? Ya, kalau bicara tidak ada seorang YouTube yang dibilang mungkin gampang-gampang saja, tidak ada. Artinya perlu perjuangan, perlu ikhtiar. Yang namanya bangun jatuh itu beliau katakan seperti itu. Dan saya terbukti. Dan sebagai manusia biasa beliau mengatakan, saya sempat putus asa kok jadi YouTuber, kenapa tidak pernah dimonet, kenapa tidak apalagi berbicara penghasilan, karena saya bukan public figure, saya orang biasa, beliau bilang gitu. Kecuali kalau orang public figure mungkin sekali upload video ya sudah langsung banyak viewer. Tapi kalau saya dibilang gitu. Tapi buktinya, nah dia bilang alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian saya iseng tanya Bauki begini, emang berapa penghasilan Bapak sekarang? Dia bilang kan gitu. Nah, saya tidak pernah berpikir jadi itu. Mari, dia bilang ke jendela. Kebetulan di lantai 2 waktu itu. Kemudian dia tunjukkan, itu penghasilan saya terakhir kemarin. Subhanallah, itu mobil mewah luar biasa. Dia bilang penghasilan bulan kemarin. Kan sangat luar biasa. Dan saya berpikir, saya apa mungkin, saya bilang, bisa seperti itu. Beliau bilang, jalan Pak, semua bisa. Dan bahkan mungkin Bapak bisa lebih cepat dari saya gitu. Saya waktu untuk dimonet sampai 8 tahun, dia bilang gitu. Nah, dari situ kemudian waktu saya berpikir ke rumah, saya ini guru, kemudian sehari-hari juga membuat pelajaran, menyiapkan untuk anak. Tadi betul kata Pak Manapik, betul kata Pak Dirjen, bahwa berpikir gini aja, ketika materi ini disajikan di kelas, ketika saya berikan di kelas, ya hanya anak didik saja yang merasakan itu gitu. Tapi kemudian apabila kita upload ke YouTube, jangan dulu berpikir monetisasi lah, jangan dulu berpikir monetisasi, tapi berpikir amalia saja.
itu mungkin akan lebih bermanfaat ketika orang merasa terbantu dengan ilmu yang kita berikan melalui media sosial itu. Nah, saya berpikirnya begitu. Manakala saya tidak ada, insya Allah ini akan mengalir. Itu aja yang saya pikirkan saat itu, gitu kan. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana tadi seperti kata YouTuber dari Korea sangat luar biasa, dan apa yang beliau sampaikan itu persis yang saya lakukan gitu. Yang beliau sajikan itu persis yang saya lakukan. Jadi ada 6 item yang beliau sajikan. Alhamdulillah memang pelan-pelan saya lakukan itu. Nah, kuncinya adalah bagi Bapak dan Ibu, pertama, buat saja channel YouTube. Buat saja. Itu dulu. Jangan berpikir yang macam-macam. Yang kedua, tentukan konsep kontennya. Ibu nih mau kontennya apa? Konsep kontennya seperti apa? Kalau bicara prank, kalau bicara lain, menyakitkan. Ketika materi kita bagus luar biasa, yang nonton hanya 2-3 orang, tetapi prank sekali tampil dalam ukuran jam-jaman udah puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu yang nonton. Apakah itu sakit hati? Manusiawi, iya. Secara manusia jujur sakit hati gitu kan. Tapi kembali lagi, saya adalah saya, kamu adalah kamu, kan gitu. Dunia saya ada dunia edukasi, dunia kamu ada dunia hiburan, kan begitu. Maka kembali lagi lah kepada dunia kita. Kita ini selaku pendidik, buatlah konten sedemikian rupa. Konten banyak, tapi poles. Bagaimana caranya agar menarik? Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu, apapun profesinya, karena kita profesi guru, maka konsep kontennya mungkin tidak lebih dari dunia pendidikan. Seperti Pak Manaf itu luar biasa. Itu kan luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, buatlah konten yang sesuai dengan konsep gitu. Kalau saya, misalkan, kalau saya ini di edukasi, maka jangan pernah coba-coba, katanya sih ini juga, kata guru saya, jangan coba-coba kita membuat konten yang keluar dari konsep gitu kan. Misalkan, konsep saya ya guru, misalkan guru tentang sejarah atau tentang IT, jangan coba-coba membahas yang lain. Kecuali kita mempunyai link kita mempunyai beberapa channel misalkan dan gitu. Kenapa? Karena ini kan ngawur gitu, akan kemana-mana, orang tidak akan konsen. Tadi kalau misalkan setiap jam 7 kita upload, pasti nungguin kita, tiba-tiba yang ditungguin malah misalkan tadi ngeprank orang. Nah, itu juga menurut saya tidak bisa. Nah, oleh karena itu yang ketiga ini sangat penting menurut saya, konten yang sesuai dengan konsep. Kalau konsepnya edukasi, ya kontennya edukasi. Jangan berpikir siapa yang nonton, enggak. Insya Allah ketika kita lontarkan konsep kita bagus demikian rupa, pasti itu hanya waktu saja sebetulnya. Kemudian yang keempat, saya selalu berkata pada diri saya, konsisten. Kalau ustadzah bilang mungkin one day one ayah ya. Kalau saya bilang one day one video. Nah, itu konsep gitu. Maksudnya begini. Dan bahkan sekarang alhamdulillah sudah banyak teman-teman dari beberapa daerah di Indonesia yang, Pak, pesan ini dong gitu, tolong buatkan tutorial ini. Lah itu kan tantangan, dan itu sangat senang banget, di luar lebih senang daripada tanggal 1 saya nerima gaji gitu. Ketika ada orang Pak, tolong bikinin ini butuh gitu. Berarti kehadiran kita di mereka itu ditunggu. Ini yang membuat menjadi semangat. Kemudian yang kelima juga, saya selalu mengikuti trending topik. Bukan berarti harus beralih konsep, tidak. Kalau saya tadi misalkan betul kata Pak Opa itu ada bagi trennya odading gitu, betul. Tapi bagaimana odading bisa masuk ke edukasi, kan gitu. Sebagai judul, sekalipun mungkin ya ini bukan perkara mudah untuk sebuah konsep yang lagi ngetren kemudian masuk ke dunia kita, tidak mudah. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu, apalagi yang usianya milenial, alam-alam itu bisa dibuat, didesain sedemikian rupa. Oleh karena itu trending itu menentukan sekali. Kemudian yang keenam, jangan lupa ini jaringan komunitas. Ini mau tidak mau sangat membantu. Apabila kita tidak peduli dengan YouTube orang, jangan harap orang bisa peduli dengan channel kita. Prinsip saya begitu. Makanya mungkin terserah orang mau kenal ke saya mau tidak, ketika memang itu videonya bagus, kontennya bagus, tidak sungkan-sungkan jadi saya like, subscribe, dan komen. Itu tanpa harus dia berharap ke kita, tidak.
gitu. Sekalipun di awal, betul tadi saya selalu mengatakan, ya jangan lupa untuk itu pasti dan memang itu wajib gitu kan. Mengingatkan saja, sekalipun tidak sesuai dengan harapan. Yang menggunakan aplikasi saya bisa ratusan orang, tetapi yang like misalkan puluhan orang, is oke, nggak masalah gitu kan. Itu yang penting ilmunya tersampaikan. Kemudian yang terakhir, dan menurut saya ini yang paling penting, jangan pernah menyerah deh. Artinya kalau jatuh itu biasa, tapi ketika bangun lagi itu yang luar biasa. Banyak youtuber yang memang jangan melihat Ustadzah Oki mungkin, jangan melihat Atta Halilintar mungkin, jangan melihat yang lain deh. Biarkan itu dengan dunianya. Dunia kita dengan dunia kita. Lakukan yang kita bisa lakukan. Nah, dari situlah, dari 7 konsep itu, Mbak Oki, saya juga melihat baru tahu belakangan ini, waktu itu setelah pulang dari Bogor, katanya sih kalau ingin dimonet pertama harus ada 1000 subscriber katanya ya. Saya baca-baca betul. Yang kedua, jam tayangnya harus 4000 jam. Itu yang saya ingat itu aja. Nah, udah saya tidak pikirkan dan saya tidak pernah berpikir bagaimana supaya subscriber stres. Ya sudah, besok saya ngajar, saya buat materi ajar seperti biasa, cuman kalau biasanya hanya dibuat di PowerPoint, tapi ini mungkin masuk ke ranah editing. Dibuat sedemikian rupa, kemudian saya upload di YouTube, kemudian isengin, apalagi sekarang maaf pandemi begini, hikmahnya ada banyak juga. Ya, mau tidak mau ya, terserah orang ngomong apa, mungkin ke guru model begini, misalkan begini, anak-anak untuk materi ini silakan lihat di YouTube gitu kan. Ya anak-anak kan yang ngegereng-gereng pastilah karena nggak ada kuota lah apa ya, itu oke, nggak masalah gitu kan, tapi kita sandingkan juga dengan materi-materi yang lain. Nah, tanpa terasa memang ya ketika saya dibilang katanya 5 bulan ya saya hitung benar gitu. Dan bahkan jujur bukan 4000 jam, ternyata begitu saya cek udah 5000 jam gitu kan. Jadi saya tidak sadar kalau itu sudah bisa dimonet gitu, dan saya tahunya itu dari siapa? Dari siswa saya. Pak, coba periksa YouTube-nya. YouTube Bapak kayaknya sudah memenuhi syarat. Kenapa? Sepertinya sudah lebih ada 1500 waktu itu, kemudian dilihat jamnya, Pak, udah 4000 belum? Saya bilang ini bukan, saya nggak ngerti Baugi. Ini bukan. Bapak udah 5000 jam ini. Artinya Bapak sudah bisa mengajukan monetisasi. Bagaimana caranya? Ya murid saya yang ngajarin gitu. Begini Pak. Nah, dari situlah timbul semangat. Oh, ternyata betul kata Pak Thomas lagi di Bogor. Bapak bisa, dan bisa melebihi saya. Kalau Pak Thomas 8 tahun, saya hanya 5 bulan. Betul, itu terbukti bisa monet gitu kan. Nah, itu mungkin Mbak Oki pengalaman saya. Jadi intinya saya mengajak kepada rekan-rekan yang seprofesi dengan saya, dengan guru saya, intinya berbagi ilmu, tapi bedanya mungkin tidak internal di dalam kelas, melainkan kita coba masuk ke ranah lebih luas, yaitu gunakanlah media massa, dan ini sah-sah saja selama kita mengajarkan kebaikan. Apapun yang kita lakukan, berpikir positif saja. Tadi itu, ketika kita memberikan pahala, mentransformasi keilmuan dan orang menjadi terbantu dengan apa yang kita lakukan, saya yakinnya ini akan menjadi pahala dan akan mengalir sekalipun kita sudah tiada. Persoalan dolar yang disampaikan, betul, itu hanya bonus saja, dan itu kecil banget gitu. Kecil banget dibandingkan dengan yang kita berikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah itu saja barangkali Bang Oki triknya, mudah-mudahan bisa membantu. Silahkan pada guru-guru yang mau bergabung, semua bisa. Demikian Bang Oki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Resum sedikit nih teman-teman sekalian, tambahan lagi setelah tadi panelis kita sudah menambahkan banyak ya. Jadi Pak Saiful tadi membicarakan mengenai semuanya sama nih. Ternyata pembicara kita mengatakan bahwa buat YouTube itu jangan tujuan utamanya adalah uang, tapi karena niatnya adalah untuk berbagi atau bermanfaat untuk sesama. Kemudian tadi Pak Saiful juga menjelaskan kepada kita membuat konten sesuai dengan konsep dan konsisten. Kemudian trending topiknya sedang apa, itu yang kita sesuaikan dengan konten YouTube kita, dan jangan pernah menyerah. Baik, alhamdulillah sudah selesai acara kita pada hari ini teman-teman sekalian. Apakah ada video yang mau ditayangkan dari tim guru YouTuber?
Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua telah bergabung. Jangan lupa kita akan ada webinar lagi dengan Ria Ricis dan dengan saya juga. Dan nanti akan ada YouTuber-YouTuber lainnya insya Allah yang akan bergabung untuk memberikan edukasi mengenai gimana sih caranya supaya bisa menjadi YouTuber hebat. Terima kasih untuk Pak Wikan, terima kasih Paman Api, terima kasih Mas Bombom, Pak Saipul, terima kasih untuk Ujung Opa, dan semua teman-teman, semua guru-guru. Semangat selalu. Mohon maaf lahir batin untuk acara hari ini dan sehat-sehat selalu di masa pandemi. Terus kreatif untuk membuat konten-konten YouTube yang hebat untuk peserta didik. Boleh doa penutup majelis boleh nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Oki Stina Dewi. Terima kasih banyak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.